Dan Allah berikan ampunan kepada hamba-hambanya Allah yang mana pada malam itu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang musyrik kepada Allah dan orang-orang yang selalu memutuskan hubungan silaturahmi. Ini yang tidak akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan di malam nisfu Sya'ban. HP lah, tahan dulu lah sampai isya, jangan main HP dulu gitu. Kita ini dulu tuh banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga ini malam nisfu Sya'ban, hari rayanya malaikat, Lailatul Hajjah, hari rayanya malaikat Allah. Ini malaikat punya hari raya. Kalau kita kan Idul Fitri ya, gitu. Idul Fitri. Kalau malaikat hari rayanya malam nisfu Sya'ban, ini malaikat pada bertebaran. Maka di situ kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah permohonan kita diaminkan oleh para malaikat. Aminnya para malaikat tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga di malam itu, malam itkum minan nar, di malam akan pembebasan hamba-hamba Allah yang Allah hendaki dari api neraka. Udah jaminannya banyak di malam nisfu Sya'ban, karena di malam bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilupakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mensunahkan di malam atau di bulan Sya'ban kita disunahkan untuk memperbanyak puasa. Di bulan-bulan yang lain Nabi puasa biasanya, tapi di bulan Sya'ban ini Nabi lebih banyak berpuasa. Karena apa? Ketika ada sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu lebih banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena ini puasa di bulan Sya'ban seperti sholat sunnah sebelum sholat fardu, gitu. Sholat sunnah sebelum sholat fardu, maka keutamaannya lebih gede ganjarannya. Sebelum kita puasa di bulan Ramadan, maka di bulan Sya'ban ini kita perbanyak untuk puasa. Dan begitu juga setelah kita baca surat Yasin 3 kali, kemudian doa nisfu Sya'ban, setiap Yasin pertama doa, Yasin kedua doa juga nisfu Sya'ban sampai Yasin ketiga. Kemudian kita sholat berjamaah, sholat isya, kemudian di situ ada amalan yang diajarkan oleh guru-guru kami. Barang siapa yang menulis ayat Shod ayat 56, 54 yang bunyinya inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, ditulis itu apa? Disimpan di tempat naro duit, disimpan di tempat naro duit. Kalau tukang dagang berarti di kotak duitnya, gitu. Kalau yang tukang ini dompet bisa, tapi jangan taruh di belakang, di depan. Itu selama tulis di situ itu selama 1 tahun itu pasti megang duit terus. Allah mudahin rezekinya dengan berkah. Cuman dengan syarat sebelumnya berarti hari Sabtu kita digunakan untuk puasa dulu. Tirakatnya harus puasa dulu. Kemudian harus baca Yasin 3 kali amal doanya, baru nulis inna ada rizquna malahu min nafad. Sesungguhnya ini rezeki kami yang tidak akan hilang. Maka kalau disimpan di tempat berangkas duit, insya Allah duitnya ada terus. Gitu. Kemudian minggunya Ahadnya itu disunahkan untuk puasa syukur-syukur sampai Senin, sampai Senin Kamis sunnah juga. Maka itu amalan-amalan yang mesti kita raih, kita kejar
di malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai kita sia-siakan di malam itu. Maka manfaatkan kita berkumpul berjamaah. Kita baca surat Yasin, doa berjamaah semuanya. Tambah lagi baca ratib, tambah lagi baca sholat sunnah aja, sholat qobat, sholat tasbih. Kita amalin di malam-malam itu. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di bulan malam nisfu Sya'ban akan kita raih dan akan kita dapatkan. Kebahagiaan akan berdampak di dunia maupun di akhirat. Kalau kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban terus sampai akhir bulan Sya'ban, ketika kita masuki bulan suci Ramadan, maka kita sudah bersih. Ketika kita melaksanakan puasa, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hidupin ya malam Minggu, besok tuh malam Ahad tuh. Pimpin di sini baca Yasin tuh, ada Ustaz Mansur, ada Ustaz Nana, baca pimpin Yasin 3 balik diniatin gitu. Yang pertama, kemudian doa Yasin lagi, doa lagi, Yasin lagi, doa lagi. Kalau mau lanjut baca ratibnya, kemudian sholawatnya gitu. Cuman sebelum kita baca Yasin, baca sholat sunnah dulu. Mau sholat sunnah rawatib ke gitu, sholat sunnah awabin, setelah qobliyah, sholat sunnah awabin, sholat sunnah tobat ya gak apa-apa, 2 rakaat gitu. Ya sholat sunnah aja, baru kita baca surat Yasin gitu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.